200 triliun. Ya. Nah, pertanyaannya ini soal kredit, apakah dengan guyuran ini bunga kredit itu akan lebih murah? Oke. Jadi gini, pertama memang saat ini biasanya kalau kita lihat ada namanya SRBI yang dikeluarkan BI, ada surat utang dikeluarkan oleh pemerintah. Memang bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan bunga LPS karena LPS itu lebih kecil. Sehingga memang sebagian tersedot juga ke sana. Nah, sekarang ini adalah yang diharapkan 200 itu adalah dari dana pemerintah yang entah itu dari SUN atau dari pajak itu diguyurkan supaya perbankan itu ada tambah likuiditas. Memang selama ini perbankan tuh belum sampai ke krisis likuiditas sih enggak gitu ya. Karena pertumbuhan kredit kan masih 7%. Nah, kalau sudah double digit, sudah di atas 10%, memang likuiditas menjadi kurang gitu. Nah, harapannya 200 triliun yang diguyurkan kepada perbankan, baik itu BUMN maupun swasta, itu harapannya adalah bisa menyalurkan kredit. Nah, syaratnya adalah menyalurkan kredit itu nggak bisa hanya bank, karena bank itu kan tergantung follow the business kan. Nah, oleh karena itu memang sektorialnya yang menurut saya cita itu harus digerakkan supaya ada permintaan kreditnya. Nah, selama ini kan program pemerintah banyak nih, tapi mana nih yang mau difokuskan ya? Misalnya daerah ini transmigrasi kan udah mulai dijalanin kan, tapi mana sih yang memang benar-benar sudah ekosistemnya jalan, sehingga itulah yang bisa didanai kredit misalnya. Nah, ini kan belum, ekosistemnya belum jalan gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan nanti setelah uang diguyuran ini benar likuiditas jadi banyak ya, tapi juga dari sisi sektor realnya menurut saya harus digerakkan juga gitu. Maka Menteri Keuangan nggak bisa berjalan sendiri, harus dengan kementerian-kementerian lain. Makanya kan ada Menteri Koordinator. Nah, itu yang harus jalan. Nah, itu fokusnya menurut saya udah jelas Astacita itu. Nah, tinggal di lapangannya digerakkan sehingga kredit itu jalan. Sekarang sih memang jalan, cuman kredit itu satu lebih banyak pada mungkin first class ya, perusahaan-perusahaan first class ya, yang dia punya inovasi-inovasi yang menurut perbankan ya ini kita layak biayain, walaupun itu hasilnya baru 5 tahun lagi, tapi mereka kan jelas gitu. Nah, yang belum banyak tuh sekarang adalah UKM tuh belum banyak. Ada, tetapi belum banyak. Kan ini padahal di situ. Betul, UKM itu kan cukup besar. Iya, UKM itu sangat besar menyerap tenaga kerja, ya kan. Nah, itu salah satunya tadi gimana belanja pemerintah khususnya adalah efisiensi berbasis perjalanan dinas tuh mungkin perlu dibuka dulu lah. Boleh efisiensi, tapi harus lihat multiplier efeknya. Kalau rumah subsidi ngaruh nggak? Bisa dongkrak nggak? Nah, apalagi dengan Bang Hibara kan, ini kan 200 T-nya kan. Ini rumah bersubsidi itu yang saya lihat harus hati-hati juga. Memang kelihatannya backlognya banyak ya. Tapi apakah memang demand-nya ada? Demand ada, tapi kalau nggak mampu bayar cicilan ya sama aja. Nah, mungkin yang harus dilihat atau yang sekarang banyak belum punya rumah tuh orang yang bukan berpenghasilan tetap. Nah, di bank tuh biasanya ditolak. Sektor informal. Iya, itu biasanya ditolak. Kenapa? Karena tidak ada slip gajinya. Nah, itu satu nggak ada slip gaji ya kan. Yang kedua juga mereka kadang-kadang di keuangan di banknya kan juga nggak kelihatan gitu. Nah, oleh karena itu ya harus dicocokkan kalau memang mau ke situ harus siapin dulu kebijakannya agar bank bisa memberikan kredit gitu. Jadi ini persoalan permintaan ya. Betul, demand side dari sisi rumah bersubsidi tadi gitu. Jadi jangan sampai nanti rumahnya udah dibangun gak ada yang beli. Iya, itu yang dikhawatirkan. Perasaan banyak apartemen rumah susun Jakarta belum ada penghuninya karena tidak bisa beli kan? Iya, akhirnya dibeli sama yang punya uang. Itu akhirnya suka dulu zamannya pemerintah yang dulu itu disuruh jual lagi ke yang lain, nggak boleh yang orang kaya lah. Tapi kan nggak ada yang beli. Iya. Oke, nah sekarang saya mau geser lagi ke soal pajak nih. Kan pemerintah harus kreatif untuk memperbesar penerimaan. Tapi memang penting soal pajak ini. Iya, cuma jangan nambah pajak dong. Keuangan kita pikir pajak apa lagi? Itu pajak baru lagi. Ya itu yang dikhawatirkan Bu Afi. Artinya negara butuh penerimaan yang lebih besar. Tetapi jangan dengan menambah sektor pajak gitu. Betul. Gimana nih? Setuju sekali ya. Jadi memang yang kalau statement Sri Mulyani waktu itu adalah dia bilang tidak akan menaikkan pajak dari sisi persentase. Hanya kepatuhan yang ditingkatkan. Kepatuhan itu artinya adalah orang yang sebenarnya sudah wajib bayar pajak ya. Kalau penghasilan itu adalah di atas 5 juta gitu ya. Itu belum bayar pajak. Itu namanya kepatuhan gitu ya. Nah, saya rasa setuju kalau itu dilakukan, menurut saya itu bisa pendapatannya cukup signifikan ya. Terus yang kedua mungkin juga perlu ada untuk konsumsi meningkat, dikurangi pajaknya malahan. Di sebagian orang misalnya kalau PTKP-nya sekarang 5 juta, dinaikkanlah jadi 6 atau 7 juta. Jadi ada space untuk orang
orang itu berkonsumsi misalnya itu juga bisa, karena di beberapa negara sekarang juga mulai dikurangi pajaknya supaya meningkatkan konsumsi. Gitu, itu juga saya rasa apalagi yang menengah 70 jutaan ya. Betul, jadi jangan targetnya itu tax ratio, karena kalau tax ratio itu orang jadi melihat, waduh targetnya segitu berarti kita bakal dikenain pajak. Nah, jadi sekarang persepsi. Itu yang orang mulai pikir ini, apakah Pak Purbaya nanti akan melakukan hal itu? Iya, saya belum lihat dia statement tentang pajak. Belum. Ya, baru statement tentang pengeluaran. Ya. Karena sensitif sih pajak ya. Betul, karena ini kan harus hati-hati. Jangan sampai kan kemarin masalah masyarakat turun ke jalan kan salah satunya adalah ketakutan terhadap pajak juga kan gitu. Tapi saya lihat Pak Menteri Keuangan ini belajar dong. 1 hari jadi menteri sudah jadi sasaran tembak netizen kan? Betul. Dia belajar. Apalagi kalau bicara soal pajak, hati-hati gitu kan. Cuma ada satu nih Bang Don. Kalau bicara pajak, Bu Afi, kan kita juga kadang merasa nggak yakin itu loh. Kita jadi wajib pajak. Kita dikorupsi nggak gitu ya? Pengelolaan pajak. Problemnya ada di situ. Kok apa bisa dipercaya ya uang ini, karena nyatanya ada sejumlah petugas pajak kan. Iya. Kalau dilihat dari statementnya Pak Prabowo sekarang itu kan dia akan menghapuskan korupsi-korupsi kan. Berarti kan ini ada keseriusan pemerintah untuk ke sana. Nah, ini harusnya membuat orang jerak karena udah kelihatan dong siapa aja yang ditangkepin dari BUMN maupun juga aparat ya yang ketahuan itu sudah dilakukan. Nah, harusnya ini membuat orang tuh mulai percaya lagi bahwa itu tidak dikorupsi, makanya harus dibuktikan. Dibuktikan dalam arti tidak orang melihat kok didiemin aja gitu. Nah ini juga buat Pak Prabowo satu tantangan harus bisa membuktikan, karena sekarang media sosial itu dibuat kontrol masyarakatnya luar biasa. Orang flexing aja sekarang bisa dimasukkan ke media sosial kan. Saya rasa ini satu hal yang bagus karena dengan banyaknya kontrol sosial masyarakat itu akan membuat orang itu berhati-hati dan berhati-hati itu akan membuat kita lebih prudent. Jadi ada alasan bagi mereka yang flexing itu sekarang mulai pikir-pikir. Oh iya, sebelum upload pikir 3 kali. Karena itu bukan persoalan flexingnya, tapi kecemburuan. Setuju. Yang bisa timbul karena itu. Benar sekali. Kecemburuan itu membuat orang menjadi berbuat hal-hal yang negatif ya. Dan memang biasanya kalau kelas menengah nggak diberesin, itu kecenderungan kayak demonstrasi dan lain itu akan terus terjadi. Karena orang ini yang lebih parah dibandingin yang bawah. Kalau kelas bawah itu kan nggak punya akses. Kalau orang-orang kelas menengah bawah ini kan punya akses. Sangat. Terus kalau kita lihat, ya kita menunggu kebijakan menteri yang baru ini soal pajak tadi. Kalau kita lihat nanti ini, nggak tahu ya, bukan soal tidak mau bayar, tapi soal kepercayaan itu jadi penting gitu, karena susah mengatakannya. Setuju, karena ekosistem itu sangat menentukan. Karena yang satu berbuat baik, kalau yang lain enggak, itu namanya jadi satu jelek gitu kan. Jadi memang tantangan Menteri Keuangan itu nggak mudah menurut saya, karena dia menjadi bagian dari ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya nggak jalan, yang kena dia. Gitu. Nah makanya di sini mungkin tugas Menteri Keuangan sekarang adalah bagaimana juga merangkul yang lain ya, karena kadang-kadang statementnya itu membuat orang tersinggung itu juga bahaya. Cuma kan lebih mudah kita